tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Ibadat kenaikan Tuhan Yesus dan sekaligus pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan Kamis pagi ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kita terima salam dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Ku selamat dengan Tuhan yang beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Di tengah-tengah kebaikan, di tengah-tengah juga COVID pandemi ini, Bapak, tolong Bapak sendiri yang menjaga kami semuanya ini. Bapak, kami mohon pengampunan atas kami seringkali juga melanggar, kadang tidak mematuhi protokol kesehatan. Ada yang mengingatkan, baru kami ini ingat, baru kami ini sadar, Bapak. Juga seringkali kami juga tiada berkenan tingkah laku kami di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan, kami mohon petunjuk dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami menyesal dan merasa malu. Kami mohon belas kasih-Mu, dalam Tuhan Yesus kami mohon pengampunan. Amin. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Engkau yang kami sembah dan kami sujudi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus.
Sungguh luar biasa kasih karunia-Mu Tuhan yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, pagi yang indah, hari pemberian Tuhan, Tuhan telah menuntun kami untuk bersama-sama datang ke tempat peribadatan ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam kami mengingat akan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk penebusan dosa kami. Pada hari ini kami mengingat Tuhan naik ke surga. Bapa, pada pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, jauhkan kami dari hal-hal yang jahat. Urapi Roh Kudus-Mu kami yang ada di tempat ini, terkhusus kepada Ibu Nini yang pada pagi hari ini akan mengantarkan firman-Mu, dan kami jemaat-Mu yang mendengar. Kiranya Tuhan boleh kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan atas firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Sertai kami Tuhan, sehingga kami bisa menerima firman-Mu ini dengan penuh sukacita. Sekiranya ada sesuatu hal yang tidak baik yang ada di ruangan ini, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga kami di dalam melakukan kebaktian ini dengan penuh sungguh-sungguh, penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan nama. Demikian Bapa, doa kami yang singkat dan kurang sempurna ini semuanya kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan, kami mendengarkan kesaksian Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami, kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Ya, Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Sehat dan semangat. Ya, itu harus, anak-anak Tuhan harus pasti seperti itu. Nah, Bapak Ibu, tema pada pagi hari ini adalah siap untuk menjadi saksinya. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu juga melakukan dalam kegiatan sehari-hari. Mungkin juga Bapak Ibu ini atau saudara-saudara ini juga melaksanakan apa yang sudah diperintahkan Tuhan, namun seringkali tidak terasa bahwa kebaikan itu sudah terlaksana. Bapak Ibu, kami juga teringat dari yang dulu disebut dengan siapa ya? Father of Broken Heart. Siapa itu? Yang juga mendekati Lebaran sudah terpanggil oleh Tuhan. Iya, betul, Didi Kempot. Itu kan membuat lagu yang namanya Patuh. Iya, Patuh luka hati. Luka hati ini tapi tidak diarahkan kepada Sang Pencipta, tapi kepada kekasih Dia. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat bagaimana lagu itu. Senajan bisa tak sama nanging yen ati tansah kelingan mengenai janji jadi kesetiaan sing ono ati. Nah, terus lagunya bagaimana? Nadyan kowe nilar
nadyan Gusti nilar migrat no suwarga roh suci kang bakal makarya roh suci kang tansah nganti ya kan lebih ya ing donya iki kelayan roh suci kita dadi saksi ing pundi mawon kabar sabdanyo kabar sabdo adi kados pundi ibu yang kados mengatakan menika. Jadi yang tadi ditinggalkan oleh kekasihnya gantelane hati, namun kita juga mempunyai yang ada di dalam hati ini siapa? Gusti Yesus. Gusti Yesus menika wonten ing manah kita. Selalu dan selalu ada kesaksian Bapak Ibu. Juga ketepatan dengan yang bulan kemarin itu, yaitu dengan adanya peristiwa Nanggala 402. Ada seorang ibu, ini yang masih kerabat. Putranya yang bareng, putra pertamanya ini adalah urutan di situ nomor 52, Mayor Willy, Bapak Ibu. Sebelum 3 hari seperti terjadi itu, ini sudah tidak dapat tidur selama 3 hari ibunya, Ibu Harsono namanya. Nah, setelah ditentukan kehancuran tidak akan bisa terselamatkan lagi, ibunya ini masih tidak bisa tidur 2 hari, namun dikunjungi terus oleh masih kerabat keponakan saya itu juga rekan seangkatannya. Saya sebut saja ya di Surabaya itu Didik, ini keponakan saya, teman selete. Dulu yang keponakan saya ini juga di kapal selam, namun sekarang ini mendidik anak-anak yang agak baru masuk. Nah, setelah itu ibunya ini sadar bahwa Billy wis nderek Gusti Yesus. Dia relakan hari Jumat berikutnya itu tabur bunga di wilayah tempat pesawat, tempat kapal selamnya itu hancur di selam di Bali. Padahal sebelumnya sudah mengirimkan kabar sebelum terjadi itu, yaitu waktu di Jember masih bersama-sama rekan-rekannya. Namun masing-masing anggota yang berangkat yang sekarang jadi Bunga Bangsa itu punya cerita sendiri-sendiri di dalam keluarga. Sungguh amat mengherankan atas kuasa Tuhan. Itu adalah kejadian yang sesungguhnya. Maka kami ini juga berdoa memohon agar selalu mengenang jasa-jasa mereka yang sudah berjuang untuk bangsa dan negara. Bagaimana perasaan para murid waktu ditinggal oleh Tuhan Yesus itu? Ya, rasanya itu berat sekali. Rasanya berat sekali untuk ditinggalkan. Bukan untuk ditinggalkan rekan saja sudah merasa sedih. Lebih-lebih Tuhan Yesus meninggalkan. Tuhan Yesus memang meninggalkan mereka, tetapi bukan berarti membiarkan mereka sendirian. Untuk menguatkan para murid, menegaskan bahwa para murid akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka menjadi saksinya
di Yerusalem dan Yudea dan Samaria. Dan mereka menjadi saksinya sesuai dengan yang Tuhan berikan dengan talenta masing-masing. Hingga Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, dan kamu akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Nah, hal ini, kehadiran Roh Kudus yang dijanjikan itu kita peringati dalam peristiwa nanti Pentakosta, akan mengubah kehidupan para murid. Kuasa dari Roh Kudus akan menemani, menggerakkan para murid untuk menjadi saksi Yesus. Kuasa di sini bukan sekedar kekuatan dan kemampuan, bukan. Lukas menjelaskan di sini, atau juga dari para rasul, kisah para rasul. Di awal sudah ditunjukkan di kisah para rasul, bahkan di Lukas di akhir yang sama isiannya. Bapak itu bisa membukanya, yang para rasul itu mulai 1. Kemudian yang Lukas ini yang terakhir ditutup seperti itu. Nah, kuasa Roh Kudus, kekuasaan untuk mengusir roh jahat, urapan untuk menyembuhkan orang sakit, 2 tanda penting yang menyertai pemberitaan kerajaan Allah. Menjadi saksi berarti mereka akan menyatakan Dia sebagai Raja dan memberitakan kepada dunia kebenaran-kebenaran bahwa kerajaannya akan didirikan dan Ia akan memerintah bersama Roh Kudus. Para murid yang saat itu lemah, maka dikuatkan. Yang putus asa dibangkitkan semangatnya. Yang merasa tidak berarti dibuatnya menjadi berharga di mata Tuhan. Menurut Rasul Paulus, Roh Kudus inilah yang mengaruniakan pengetahuan dengan cara menganugerahkan roh pengetahuan, sebab Roh Allah atau Roh Kudus menjadi guru bagi orang-orang kudus untuk mengenal Dia dengan benar, atau untuk mengakui Dia. Ini bukan saja mencakup pengetahuan tentang Kristus dan segala sesuatu berkaitan dengannya, melainkan suatu pengakuan atas kekuasaan Kristus. Menjadikan kita melalui ketaatan penuh kepada Dia. Selain Roh Kudus juga menjadikan mata hati kita terang dan mengerti. Orang-orang yang telah membuka mata hati mereka memiliki pengertian mengenai perkara-perkara Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak adanya dibukanya Paskah, kepanitiaan Paskah bulan kemarin, ini bukannya saya ini ya sama dengan kesaksian juga. Setiap hari saya
berkunjung. Khususnya yang utama ini adalah yang Adiusmo, yang saya ini berkunjung. Tadinya ya satu paket ini satu panitia, satu kepanitiaan dalam si Paskah. Namun yang saat itu ketuanya itu Pak Edi, yang saat itu juga Pak Edi ini berada di rumah sakit, maka saya mengambil alih untuk mengatasi hal itu. Sampai berlanjut setelah malam hari, setelah minggu itu saya berkunjung ke rumah Pak Edi. Saya juga ikut berdoa. Malam harinya juga pada berdatangan. Esok harinya, malam harinya terus tiada, pagi harinya dikebumikan. Rasanya ini kok begitu cepat memanggil saudara kita, kehilangan satu yang pemain keyboard untuk Adiusmo, untuk lansia. Nah, untuk perkunjungan masih berlanjut Bapak Ibu, bahkan sampai dengan kemarin dulu yang akhir ini kami berkunjung ke Bapak Suponyono, pimpinan BPPD dulu, terus ditaruh di Perpus, kemudian sekarang dikembalikan lagi. Posisinya sakit kurang lebih 1 minggu, 4 hari di rumah sakit. Dinyatakan bahwa ada sesuatu yang ada di kakinya, terus diamputasi. Tidak lama, tidak diketahui sebelumnya. Hari kemarin waktu saya menerima WA dari Bu Lili, ini saya masih ada dalam perkunjungan, mengajak saudara-saudara yang lain. Saya tidak tega hati saya untuk mengungkapkan, ya saya hanya membuka untuk perkunjungan. Kemudian ada yang memberikan kesaksian tentang firman Tuhan. Kemudian ini yang saya minta berdoa karena Bu Yusuf tidak sanggup melihat menyaksikan seperti itu, karena saat itu kaki palsunya baru dikerjakan di rumah itu, di teras. Bagaimana kalau seperti itu? Kakinya tidak apa-apa. Kesaksian yang bersangkutan seperti ini, mintanya mati saja. Kemudian melihat anak timbul lagi untuk kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru yaitu tetap akan terus berjuang dalam kehidupan yang baru. Memang manusia lama sudah tiada. Sekarang ini adalah kehidupan baru untuk Yesus yang sudah mengangkat kita. Nah, bangkit kembali. Toh Tuhan itu tidak akan mencobai melebihi kekuatan manusia, maka dibangkitkan kembali. Ingin bekerja, ingin berjuang demi anak-anak, demi keluarga dalam Tuhan Yesus Kristus. Diungkapkan seperti itu. Nah, hal yang berikutnya lagi, sebelumnya lagi, itu mulai pagi juga sudah berkunjungan. Saya bersama, tadinya berkurang jadi 3, jadi 2. Nah, tidak masalah, pokoknya kita mengadakan kegiatan pelayanan ke tempat khususnya orang-orang yang maksudnya ya sebenarnya Adiusmo yang utama. Adiusmonya sudah mengukur, sudah banyak, sudah mengharapkan adanya pertemuan, adanya sukacita, bernyanyi-nyanyi bersama seperti itu. Ada yang tadinya ini sakit di tempat tidur, mesti dibopong untuk ke belakang untuk mandi.
Nah ini bisa tertawa yang mungkin penjara perso yang buyune ngakak. Namanya juga Bu Nini Sumini namanya. Nah itu guru SD dulu. Nah itu sampai guyu ngakak biu. Bu Nini lah kok saiki sehat kalau ngene iki. Namanya orang-orang yang melihat dalam WA. Yang lainnya tidak. Soal, gak usah dibuat WA, gak usah. Oh, tidak masalah seperti itu. Kemudian ke tempat-tempat yang belum dikunjungi, terus ke Sukomoro yang dengar-dengar Brambang Dro, dengar-dengar seperti itu, kita hanya apa? Memberikan sukacita bagi mereka. Setelah dari Sukomoro ke Cubung, di sana juga panen ditular, gak nyucuk, waktunya panennya panen gabah, karena yang di mana ya, Dolok ya, di apa ya penyimpanan beras dijual-jual Bulog itu tidak menerima, harganya anjlok karena pemerintah sudah membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan mengimpor beras saat itu. Nah, kemudian kami juga mengangkat semua dalam doa. Dilanjut Bu, kundur terus saya Bu bisa terus setelah ke Cubung terus ke Candi. Di Candi itu sudah agak malam, mungkin sekitar kurang lebih jam 7-an. Nah, masih tengah-tengah berdoa, itu ada bel, ada telepon dari putranya yang kecil, yang badannya kurus itu, yang agak hitam, namanya Rangga, dari putranya Bu Mary angkat. Bu, udah kundur Bu, Bapak utang-utang. Tutup di sini doa. Ke tempat Bu Aris yang sudah lama juga tidak ke gereja. Ini orang Makassar, suaminya sudah meninggal, dia di rumah dengan 2 orang putra, Barep dan yang berikutnya. Nah, di situ senang sekali dikunjungi, kemudian mengungkapkan segalanya, kami bawa di dalam doa. Setelah itu kami pulang ke melihat Bapak Pendeta itu bagaimana Pak Pendeta Agus. Nah di situ Bapak Ibu tidak mau diajak ke rumah sakit, muntah-muntah dan kriang-kriang tidak mau diajak. Kemudian Mbak Berti itu kan biasa toh, yang luwes ya toh, siapa tidak kenal Mbak Berti, siapa yang tidak begitu erat dengan Mbak Berti. Ya, Mbak Berti, kemudian dengan Pak Rudi yang menyediakan kendaraan mau mengantar ke rumah sakit. Di sana ternyata tensinya tinggi sekali dan sudah tidak ingat apa. Sekian hari, kurang lebih ya hampir 1 minggu, Jumat sampai dengan Sabtu. Nah, setelah malam hari ini hanya bantu saja dalam doa. Saya juga tidak berani untuk berkunjung karena hanya orang tertentu, karena di ICU selama itu. Hanya membantu saja dalam doa. Nah, hari Sabtu malam saat itu ada keajaiban, mujizat Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang kasih kesembuhan. Bu, Dek, aku lari pipis, aku mudun, Dek. Bilangnya ke Bu Mary seperti itu. Kaget Bu Mary. Saat itu juga terus diajak pulang setelah diantar ke kamar kecil. Ini adalah kuasa Tuhan. Seperti hari yang seperti ini juga kuasa Tuhan. Bapak Ibu, kita merayakan kenaikan Tuhan,
mereka yang lainnya juga beribadah untuk memuliakan Tuhan. Jadi tadi berangkat yang agak sepi ya, ada yang agak ramai di tempat-tempat itu, ada yang di jalan, ada. Nah seperti itu. Ini suatu keajaiban dari Tuhan. Tidak ada seperti itu. Ini terpejam terus, dan bisa diajak bicara. Kok tiba-tiba? Nah malam itu juga hari Sabtu sudah bisa diajak pulang, diizinkan pulang. Nah inilah, ini juga merupakan suatu kesaksian Bapak Ibu. Nah mungkin juga dalam diri Bapak Ibu semua ini juga pernah mengalami hal-hal yang atas kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan itu turun kapanpun jika kita itu betul-betul untuk berserah percaya penuh kepada Tuhan. Makanya jika ada yang ikut ibadah di sini, yang hengkang dari tempat asalnya ikut ibadah, disyukuri. Kami keluarga yang ada di sini menerimanya, tidak usah terus berkuat, tidak usah menerima di sini. Mungkin juga ada, mungkin dari yang satu kemudian pindah yang ada di sini, mungkin. Nah, ini adalah suatu kebahagiaan yang Tuhan sudah pimpin kehidupan panjenengan. Banyak sekali seperti Musa pelayanan, tidak betah berbicara, namun Tuhan memampukan. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca di awal Kejadian Lama, iya kan? Kemudian burung elang yang ditentukan 40 tahun usianya kurang lebih, kalau mampu sampai 40, kalau bisa dilanjutkan sampai 70 tahun, dengan catatan harus apa? Ngungsi ke tempat yang tinggi, kemudian di situ dia bersemayam. Istilah Jawanya semedi, ya kan? Kemudian setelah itu nanti mematuk-matukkan sehingga menjadi, kemudian mencabuti bulunya. Jangan. Hal ini juga kesaksian sehingga usianya mencapai 70 tahun. Ini yang di udara, yang di darat tadi, yang di laut ikan salmon itu kalau mau bertelur kan juga mencari tempat leluhurnya. Kalau bertelur ini di mana? Nah, mencari dari air asin ke air tawar. Di sana agak semedi. Setelah itu keluar telur-telur ini, maka ia akan meninggalkan ke tempat asalnya, yaitu di laut. Otomatis si yang baru muncul, yang baru juga menyertai nanti, mengikuti arus. Nah ini yang di air juga seperti itu. Nah berarti sudah lengkap. Di darat malah lebih dari satu, kemudian yang di udara burung rajawali tadi, kemudian yang satunya di laut. Nah maka kami yang pesan bagi Bapak, Ibu atau saudaraku yang juga sering mengeluh, sering apa, Tuhan tidak melebihi kekuatan manusia dalam mencoba. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti mengangkat. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu tadi hanya sampingan untuk apa? Contoh saja. Mungkin Ibu, Bapak juga pernah mengalami hal seperti itu, versi yang lain. Bersyukurlah pada Tuhan Yesus Kristus Sang Penolong meninggalkan Roh Kudus pada kita semua.
Nah, bagaimana saat sekarang ini? Pesannya adalah kita harus dapat menjadi saksi-saksinya, yang mengatakan bahwa mereka menjadi saksi bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di Yerusalem saja, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, ini hanya yang tersurat, ya kan? Kalau yang tersirat, apa makna yang tersirat? Di Yerusalem itu di mana? Ini di sini, di hati kita, di dalam keluarga kita. Setelah itu dimanapun kita berada, di sekitar kita, di tempat kerja kita, di sekolah, di kemahasiswaan, dan di seluruh pelosok penjuru tanah air. Tentu saja ya tidak jauh-jauh, ya sekitar aja. Mungkin juga yang sering keluar, nah ini lain lagi. Yang sering keluar mungkin juga membantu India yang kolek, yang banyak miskin, banyak bantu. Namun seringkali kalau dibantu ini kadang-kadang juga menolong. Nah, kamu juga tidak berhasil, yang sana kamu bantu, yang sini tidak. Seseorang kalau sudah bersaksi melaksanakan kegiatan, tidak butuh berhasil dan tidak, tapi melaksanakan komitmen yang diemban, yaitu kesaksiannya untuk bersaksi pada Tuhan untuk sesama. Nah, inilah Bapak Ibu. Maka saat Tuhan Yesus akan meninggalkan, yaitu sebelum mengangkat tangan dan memberkati, kan juga berpesan pada muridnya. Wis lho ya, para sahabat, para murid, aja mbok baleni kelakuanmu. Sing blalak ning lipat, sing demek-demek jubah, sing demek iki bolongane sing kena paku iki tenan apa ora. Sudah tidak ada seperti itu. Wis aja mbok baleni nek. Maka dari itu dikatakan harus percaya. Itu adalah kehendak Tuhan seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada amin? Amin. Tentu saja Ibu, Bapak Ibu semuanya mengatakan. Maka Bapak Ibu hendaknya mulai sekarang Ibu juga, Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, melaksanakan kegiatan seperti talenta yang Tuhan berikan kepada panjenengan masing-masing. Aku ki udah pulang pisan. Wis sak tunduk sing liyane tak dolen, sing sak wirang tak wenene si A mergo membutuhkan. Itu sudah juga merupakan suatu apa? Kesaksian. Iki berkah Gusti, tak wenene sak titik ya tak sentane, sama dengan seperti itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Jadi dimanapun berada, tetaplah menjadi saksi-saksinya. Dengan Roh Kudus kita siap menjadi saksi-saksinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita pada Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Sampai hari ini Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mari persilakan. Hidupku
kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang selalu memelihara hidup kami masing-masing. Hingga di pagi hari ini ya Tuhan, kami bisa berkumpul bersekutu bersama untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, Engkau juga telah memberkati hidup kami masing-masing, baik berkat jasmani maupun berkat rohani pada kami. Ya Tuhan, berkat jasmani yang sudah Kau berikan kepada kami di pagi hari ini ya Tuhan, kami mengambil sebagian kecil Tuhan dan Ku persembahkan kepadamu ya Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah ya Tuhan persembahan ini, sehingga persembahan ini berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan, khususnya di Pekanbaru Warujai. Ya Tuhan, bagi hamba-Mu yang sudah mempersembahkan persembahan ini Tuhan, Kau berkati berlipat ganda. Ya Tuhan, bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini Tuhan, Kau beri roh kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukan Tuhan semua menurut kehendak-Mu sendiri. Ya Tuhan, ajarilah untuk kami Tuhan untuk mempersembahkan tubuh dan jiwa dan roh kami untuk persembahan yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Baik Engkau Bapa, kami menghadap-Mu Bapa dengan kerendahan hati kami, dengan kelemahan hati kami. Kami sadar kami belum mampu melaksanakan apa yang seperti yang Engkau kehendaki. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersama-sama dengan jemaat Gereja Kristen Jambitan Warujai menghadap-Mu pagi hari ini. Hidup kami beserta saudara-saudara kami yang saat ini masih duduk di bangku sekolah, mulai PAUD hingga SMA, bahkan yang sudah kuliah, Tuhan sendiri yang menjadi sandaran hidup untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Masa-masa COVID yang mengganggu dalam menerima pelajaran Bapak, biar tangan Tuhan yang berkarya. Seandainya toh nanti ajaran baru, pemerintah sudah mengizinkan untuk membuka kembali dinas, membuka kembali tempat-tempat pendidikan, biar tangan Tuhan yang selalu menjaga kesehatan anak-anak, kesehatan juga orang tua, kesehatan kami semuanya ini, biar anak-anak ini tidak bandel kalau seorang guru yang mengarahkannya. Aku mohon anak-anak ini tetap dijaga. Terima kasih Bapak. Saya juga mohonkan doa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan lawat satu persatu. Tuhan kasih kesembuhan bagi mereka masing-masing. Apapun, bagaimanapun sakitnya, Tuhan sendiri yang mengangkat sakit penyakit saudara-saudara kami. Terima kasih Bapak, Tuhan sehatkan kembali. Adapun kami juga memohonkan Bapak Pendeta Agus yang dalam taraf pemulihan dari sakitnya, Tuhan sendiri yang memberkati kekuatan kesehatan sehingga sembuh total sebelum untuk kunjung ke Malang. Terima kasih Tuhan atas kehebatanmu untuk kasih kesembuhan Bapak Pendeta kami. Kami juga mohonkan bagi saudara-saudara kami yang mendapatkan putus hubungan kerja. Tolong Tuhan, harus bagaimana untuk hidup mereka masing-masing. BLT juga sudah diputuskan. Tolong Tuhan sendiri yang berkarya untuk memberikan anak-anak ini mampu hidup mandiri. Aku percaya entah bagaimanapun
Tuhan yang menuntun mereka, saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara kami yang juga sudah waktunya untuk mencari pendamping hidup, Tuhan sendiri yang memberikan, mempertemukan yang sepadan dengan mereka. Terima kasih Bapak. Saya juga mohonkan doa untuk pemerintah negara kami yang di pusat. Biarlah roh hikmat, roh kebijaksanaan yang berkarya. Sudah diturunkan segala bantuan-bantuan, namun seringkali juga rakyat masyarakat masih membandel. Tuhan, ada protokol kesehatan kadang juga tidak dilakukan oleh surga. Dituliskanlah namamu, katakan saja yang kehendakmu di sisi surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan semuanya sampai selama-lamanya. Amin. Berkat Tuhan, kasih karunia dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari kuasa Roh Kudus hadir memenuhi saudara-saudara semua, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Angkatan. Semangat angkatan. Halo telur. Loh, mana pasukannya? Bisa? Kata tak? Tangannya terbuka. Pak Philip. Hati-hati jalan Pak Philip. Halo, mana Mary? Mari, semangat, nas. Halo, halo dek, tas dulu. Duis mah, dek.
jalan Mas. Juga Lili, sehat selalu Lili ya. tangannya Nah, saya sudah. Kuasa Allah tak tersembunyi, kuasa Allah kalau lain ditolong, saya juga